Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ramadhanatullah di channel Kode Home. Pada video kali ini kita akan melanjutkan slashing kita mengenai dashboard Shopee ya. Oke, kalau kita lihat di tampilan kita kemarin, itu setelah saya koreksi lagi, saya lihat lagi itu kayaknya masih kurang sesuai ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba sesuaiin dulu di bagian headernya ini sebentar, terus nanti masuk ke bagian klausulnya ini. Oke, kita langsung aja ke text editornya. Oke teman-teman, sekarang buka dulu folder Shopee-nya dan masuk ke style.css-nya. Setelah itu kita bisa tambahin di sini kontainernya. Kita buat max width-nya itu 1200 pixel dan padding-nya kita buat 0. Oke. Coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, di sini kita refresh. Oke, sekarang padding-nya udah agak mengecil ya. Udah sesuai dengan yang punya Shopee-nya. Oke, selanjutnya itu kita bisa buat seperti ini. Di bagian sini kita tambahin kelas navbar. Oke, selanjutnya di bagian sini kita buat navbar, paddingnya itu kita buat 0. Nah, selanjutnya kita akan rubah ukuran teksnya di tag span ini ya, yang ada di dalam navbar. Berarti kita bisa buat seperti ini, navbar span. Setelah itu font size-nya kita buat jadi 14 pixel. Oke, sekarang kalau kita lihat, nah di sini kan font size-nya belum kita atur ya. Tadi udah kita atur 14 pixel, sekarang coba kita refresh. Nah, udah agak kecil ya. Oke, selanjutnya itu ikonnya kita coba kecilin lagi. Kalau ikonnya itu kemarin nama kelasnya icon media ya. Berarti kita bisa rubah di sini, kita rubah ikonnya itu 17 pixel. Nah, udah agak kecil ya sekarang ya. Oke, kalau kita lihat lagi di desain Shopee-nya udah sesuai. Selanjutnya kita ke bagian bawah. Di bagian sini kita coba dulu ke struktur HTML-nya. Nah, di sini kita bisa buat dia justify content between-nya kita hapus. Oke, selanjutnya di bagian image-nya ini kita atur ulang untuk size-nya, brand image. Nah, di brand image ini kita buat 45 dan 55. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti ini ya. Udah agak sesuai ukurannya. Selanjutnya untuk ukuran teksnya, teks brandnya kita coba kecilin lagi. Teks brandnya font size nya coba buat 30. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita kasih margin right di bagian sini. Kalau kita lihat di struktur HTML nya itu dia ada di wrap navbar input ya. Sini kita copy aja. Oke, terus kita ke style. Kita bisa tekan Ctrl F. Kita paste di sini. Oke, terus kita enter. Nah, berarti belum ada kelas yang dideklarasiin ya. Kita bisa buat aja baru di sini. Oke, terus margin left-nya kita buat 30 pixel. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Oke, kita buat dia agak sejajar dengan icon Facebook ini ya. Kalau kita lihat di sini agak sejajar ya. Berarti kita bisa tambahin lagi sekitar 50. Nah, oke, kurang lebih udah cukup ya segini ya. Sekarang kita coba geser yang di bagian sini juga, icon shop-nya. Kalau kita lihat kelasnya itu icon shop namanya. Terus kita bisa cari di sini nama kelasnya icon shop, terus margin left-nya kita buat 30 pixel atau 40 pixel. Oke, udah sesuai ya. Sekarang kita besarin ukuran search-nya ini. Oke, kita bisa lihat dulu di struktur HTML-nya di bagian wrap search dan wrap navbar input. Berarti di bagian wrap
navbar input kita buat aja widthnya itu sekitar 67%. Oke, selanjutnya di bagian warp source nya kita bisa atur lagi, kita scroll ke atas. Nah, di sini kita bisa atur aja widthnya 100% karena nanti dia ngikut di bagian parentnya ya. Oke, selanjutnya coba kita lihat hasilnya. Nah, segini udah agak geser ya dia, jadi udah agak sesuai. Selanjutnya kita lihat lagi, kalau kemarin tuh saya lihat di sini bantuannya belum saya masukin. Nah, di sini ya, berarti kita tambahin dulu teks bantuan. Kita scroll ke atas. Nah, di sini kita bisa copy aja yang notifikasi, terus kita paste di bawah icon bantuan. Kita ganti teksnya menjadi bantuan. Oke, kita refresh. Nah, sekarang udah masuk ya. Oke, sekarang kita coba kecilin dulu di bagian search-nya ini. Oke, kalau kita ingat namanya itu kemarin di sini warp search ya. Coba kita buat 40. Kita refresh. Nah, oke, udah cukup lah ya. Terus coba kita lihat lagi. Oke, ini udah sesuai ya. Sekarang kita bakal kecilin ini, ukuran ini, parent daripada warpnya ini. Terus height-nya kita agak naikin sedikit. Berarti kita bisa cari kelasnya itu di sini ya. Oh ya, di sini kalau nggak salah. Width-nya itu coba kita buat 60. Terus height yang di bagian header kita kurangin 130. Oke, coba kita sesuaiin lagi. Nah, di sini saya rasa udah cukup ya teman-teman. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke bagian carousel-nya, dan nanti kita akan tambahin shapes-nya ini. Oke, kita langsung aja ya ke bagian carousel. Di bagian navbar ini bisa kita tutup, dan header ini juga bisa kita tutup. Sekarang kita masuk ke bagian konten. Oke, di sini kita bisa buat div class konten. Setelah itu di dalamnya ada container. Oke, kita bisa buat div class row. Kita buat yang pertama itu div call 8, dan yang di bagian sebelah kanannya itu kita buat div call 4. Oke. Selanjutnya kita buka dokumentasi Bootstrap karena kita akan gunakan komponen carousel ya. Oke, terus kita pilih yang ini. Kita pilih get started. Kita masuk ke bagian komponen, terus ke carousel. Kita scroll ke bawah. Nah, kita bisa pakai yang ini. Kita copy aja source code-nya yang di sini. Terus kita paste di bagian call 8 ya. Oke, yang bagian ini bisa kita hapus dulu. Setelah itu di bagian row-nya kita bisa kasih kelas warp carousel. Terus kita atur tinggi warp carousel-nya. Oke, kita buat di bawah aja ya. Kita buat deskripsi di sini carousel. Terus kita styling kelasnya warp carousel. Kita atur tingginya itu sekitar 300 pixel. Positionnya kita buat relatif. Oke, selanjutnya di bagian call 8 ini
kita bisa tambahin H100. Di sini juga kita tambah H100. Bagian image-nya juga kita tambahin H100. Oke, kita masukin dulu image-nya. Nah, sekarang kita copy dulu aja aset gambarnya. Nanti teman-teman bisa download link asetnya di deskripsi ya, yang terbaru ya. Oke, kita paste di sini. Selanjutnya coba kita panggil image-nya. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh. Nah, di sini dia udah masuk ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba tambahin top di bagian carousel-nya. Di sini kita tambahin padding top 130 pixel. Ups, masih belum mau ya. Coba kita pakai top. Kita buat 150. Oke, 150, coba kita tambahin 160. Nah, cukup ya. Kalau kita lihat di sini kayaknya terlalu tinggi ya. Kita buat 300, coba kita kurangin 260. Kita cek lagi. Oke, coba kita kurangin 10 pixel jadi 250 pixel. Oke, ini udah cukup ya. Nanti coba kita sesuaiin lagi kalau emang kurang. Selanjutnya kita buat image di samping kanan ini. Oke, kita bisa buat seperti ini ya. Kita tulis di index.html-nya di bagian kolom 4. Nah, di sini kita bisa buat div class H50. Yang bagian kolom 4-nya kita bisa buat H100. Oke, selanjutnya kita masukin image-nya. Kita coba pakai gambar 5. Di image-nya juga kita tambahin kelas W100 dan H100. Oke, selanjutnya coba kita copy paste. Kita ganti gambarnya jadi gambar 6 atau gambar 4. Oke, selanjutnya coba kita lihat dulu hasilnya ya. Nah, sini dia udah masuk ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita atur paddingnya ini ya di bagian call. Kita bisa buat seperti ini. Padding right-nya itu kita buat 1. Selanjutnya di bagian call 4, padding left-nya kita buat jadi 0. Oke, kalau teman-teman tahu di Bootstrap itu di bagian kelas call itu ada padding bawahan, jadi kita bisa atur langsung. Oke, seperti ini. Setelah itu coba di bagian H50-nya, ini di bagian gambar ya, kita bisa tambahin PT padding topnya 1 biar ada jarak spasi. Coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, ini udah sesuai ya, teman-teman. Coba kalau kita lihat lagi, nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, selanjutnya coba kita buat dulu bagian indikatornya ini. Kita rubah jadi bulat ya. Sekarang kita bisa lihat dulu di bagian struktur HTML-nya di bagian sini. Nah, kita akan rubah carousel indicators di bagian li-nya. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Carousel indicator li. Setelah itu bordernya kita buat 0. Border radius kita buat 20 pixel,
Terus height sama width-nya kita buat 10 pixel. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, sekarang udah berubah jadi titik-titik ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba buat yang bagian shapes-nya ini. Oke, di sini saya sebenarnya udah siapin shapes-nya teman-teman. Jadi nanti kalian tinggal panggil aja gambarnya dan atur posisinya. Oke, kita copy dulu aset gambarnya. Nah, yang ini ya, shape 1 dan shape 2. Kita copy, kita masukin ke file Shopee kita. Nah, kita bisa paste di sini. Terus kita masuk ke struktur HTML-nya lagi. Sekarang di sini bisa kita tutup dulu ya di bagian kontainernya. Terus di bagian konten di bawahnya kita masukin image shapes-nya. Shape 1 kita kasih kelas shape 1. Kita akan buat 4 shapes. Jadi kita langsung duplikat aja seperti ini. Kita buat 2 shapes 2, yang ketiga shape 1 dan yang terakhir shape 2. Di sini kita bedain aja kelasnya, kelas shape 1, kelas shape 2 dan shape 4. 1 2 3 4 ya. Terus di bagian konten kita buat dulu di sini konten, positionnya kita buat relatif, topnya kita buat 130 pixel. Karena kita udah kasih top di bagian konten, di wrap carouselnya bisa kita buat di sini 30 aja. Oke, terus tuh kita styling di bagian konten shape 1 kita buat jadi 4 ya, 4 seperti ini. Terus kita bisa styling posisinya itu absolute, left kita buat 0, topnya kita buat 0. Oke, sekarang yang di bagian shape 4 dan 3 ini bisa kita jadiin komentar dulu. Kita fokus ke 2 shapes dulu. Nah, yang di sini coba kita jadiin komentar dulu aja, nggak apa-apa. Kita save, yang ini kita save. Terus coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, di sini dia udah muncul shapesnya ya teman-teman. Terus kita coba lihat dulu di bagian aset gambarnya. Tadi saya lupa nama apa aset gambarnya. Shopee aset. Nah, untuk shape 1 itu yang warna biru, shape 2 yang warna merah. Sekarang coba kita buat. Oke, kita lihat dulu hasilnya tadi. Nah, berarti kita coba di shapes yang warna biru ini kita putar. Tadi itu di warna biru itu shape 1 ya. Kita bisa pakai transform, rotate. Kita buat 90 deg biar dia muter gitu ya gambarnya. Coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini udah muter ya. Coba kita buat min 90. Nah, ini dia udah muter ya. Sekarang kita coba mundurin. Kita buat seperti ini. Topnya coba 30 pixel, leftnya 30 pixel. Nah, dia udah mundur ya, cuman nggak seberapa kelihatan. Coba kita bisa pakai inspect aja agar mempermudah kita. Sini kita arahin ke bagian shapes yang biru. Oke, di sini kita atur tingginya seperti ini ya. Kita naikin lagi leftnya. Oke, cukup ya seperti ini ya. Topnya 17 dan leftnya 20 pixel. Coba kita sesuaiin dengan yang punya Shopee. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya.
kita masukin dulu di styling kita. Topnya itu 17, leftnya itu 20. Oke, sekarang coba kita refresh. Oke, udah sesuai ya. Oke, di bagian yang atas ini kalau kita lihat dia nempel ya, berarti kita bisa kasih minus. Di bagian shapes 2 nya berarti kita coba buat -3. Oke, seperti ini ya. Coba kita refresh. Nah, udah masuk ya teman-teman. Sekarang kita aktifin yang di shapes 3 dan shapes 4 nya. Coba kita save yang di sini, kita hidupin. Kalian bisa tekan Ctrl backslash ya teman-teman. Nah, seperti itu. Terus coba refresh. Nah, kita buat dia ada di kanan. Berarti ini bukan left ya, berarti berada di right. Oke, sorry. Right. Yang shape 4 juga kita buat dia berada di right. Oke, coba kita refresh. Nah, udah masuk ya. Kalau kita lihat lagi di sini yang merah yang di bawah. Nah, berarti yang merah itu shape 4 ya. Kalau nggak salah, coba kita coba dulu. Shape 4 nya kita buat dia berputar, transform, rotate. 90 day. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, dia udah muter yang merah ya. Terus right-nya itu coba kita samain 17 pixel, topnya 20 pixel. Nah, dia udah agak mundur ya teman-teman. Terus kita pengen yang biru ini naik dan nimpa yang merah shapes-nya. Kita bisa buat seperti ini. Z index-nya kita naikin 1 di bagian shapes 3. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus di bagian ini karena nutupin, kita bisa buat gambarnya ini lebih di atas Z index-nya daripada yang di bagian shapes tadi. Kalau tadi kita buat Z index 1, berarti di bagian sini, di bagian kontainer, atau kita buat di bagian warp carousel-nya aja. Karena udah ada kelasnya di situ, kita buat aja Z index-nya jadi 2. Kita refresh. Nah, sekarang udah agak naik ya gambarnya teman-teman. Oke, sekarang coba kita lihat lagi di sini. Oke, kita masukin gambar untuk carousel-nya ya, biar dia terlihat jalan slideshow-nya gitu. Kita bisa copy paste saja di sini carousel item. Kita buat 3 aja deh, 3 gambar. Terus image-nya kita ganti 4 dan 5. Oke, untuk kelas aktifnya harus hanya ada 1 aja ya teman-teman, nanti nggak jalan slideshow-nya. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, ini udah jalan ya teman-teman. Coba kita cek lagi untuk bagian headernya udah cukup sesuai ya. Slideshow-nya udah jalan, image-nya di samping kanan juga udah kita masukin. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya.